Sebenarnya kalau untuk cara daftarnya nih, ada sebagian besar yang masih bingung. Daftarnya tuh Betul harus sekali. datang fisik di Unik atau kita bisa online Online. atau gimana sih, Kak Tasya? Jadi ada dua. Jadi Ada kita dua. Mm-mm. melayanin offline bisa, online juga bisa. Gedung A ini Ya. di tempat untuk pendaftaran, teman-teman bisa dapetin informasi apa aja sih, Kak Tasya? Jadi nanti teman-teman misalnya mau daftar bisa tata cara pendaftarannya gimana, atau mau tanya tentang beasiswa. Ada nggak sih beasiswa di Univ Kadiri? Ada nggak? Ada Kak, ada dua jenis tadi, Dua jenis, apa tuh? eksternal sama internal. Hai Sobat Udik, apa kabar hari ini? Senang sekali saya Merinda Tobing bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam Unik TV yang senantiasa memberikan informasi dan inspirasi. Pagi hari ini saya sudah menghadirkan satu sosok istimewa nih yang paling dicari-cari oleh calon mahasiswa baru. Ada Kak Tasya Indi, salah satu tim dari PPMB Universitas Kadiri. Hai pagi Kak Tasya. Pagi Kak Mei. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak Mei sendiri? Sehat Gimana? dong. Kalau kita lihat Kak Tasya hari ini happy banget, bener ya? Happy, alhamdulillah lagi happy. Apalagi bawa-bawa ini menerima mahasiswa baru, kayak semangat gitu kalau ada. Betul. Saya yakin Kak Tasya ini salah satu orang yang paling dicari sama calon mahasiswa baru, bener kan? Bisa jadi. Oke, ini lagi musimnya untuk penerimaan mahasiswa baru dan Universitas Kadiri ini dikenal bukan hanya di wilayah Kediri dan sekitarnya tapi juga Indonesia gitu ya. Menyeluruh, betul ya Kak Di Tasya? luar, ya. Oke, Kak Tasya, di saat ini PPMB sudah memasuki tahun akademik 2024-2025. Ya. Sekarang udah gelombang berapa sih? Kalau sekarang ini di bulan Juli ya, udah masuk di pendaftaran di gelombang 2 Kak. Gelombang 2. Iya, gelombang 2. Oke. Pendaftaran di Gelombang 2-nya sampai kapan? Untuk gelombang 2 periodenya ini mau terakhir tanggal 23 Juli ini di terakhir gelombang 2. Ntar lagi dong. Iya, bentar lagi ini udah habis gelombang 2-nya. 23 Juli. Bener. Terakhir untuk gelombang 2. Gelombang 3-nya kapan? Nah, teman-teman jangan takut, masih ada kita pembukaan lagi setelah gelombang 2 berakhir, itu ada pendaftaran nanti gelombang 3. Jadi tanggal 23 Julinya kan gelombang 2 terakhir, nanti tanggal 24 udah masuk pendaftaran yang di gelombang 3. Oke, jadi masih ada gelombang 3. Gelombang 3. Mulai tanggal berapa sampai berapa? 24 Juli sampai bulan September. Oke. Nggak lama lagi dong ya. Ini harusnya teman-teman udah mulai concern nih ya, yang masih belum daftar. Ya, Apalagi kalau kita melihat jumlah pendaftar udah banyak banget ya. Dari Kediri, dari mana aja nih Kak Tasya? Jadi selain dari Kediri ya, Pulau Jawa sendiri ini udah dari Pulau Sumatera juga ada, Sumatera Selatan, terus ada juga dari NTT, Papua juga ada, Kak, dari yang daftar di Universitas Kediri. Wow, luar biasa. Jadi memang Universitas Kadiri ya sudah 44 tahun dikenal bukan hanya di Kediri dan sekitarnya, seluruh Pulau Jawa bahkan luar Pulau Jawa. Betul. Wow. Tapi sebenarnya yang paling diminati apakah rata-rata semua juga mengarah ke 7 fakultas sih? Gimana? Biasanya kan calon-calon mahasiswa baru yang baru lulus SMA kadang masih bingung ya Kak. Kadang dia juga butuh kayak dari kita, misalnya Kak, saya dominannya, saya senangnya misalnya jurusannya di misalnya akuntansi atau apa, hitung-hitungan kayak gitu. Aku enaknya ngambil jurusan apa. Kadang dari kita juga dikasih ini Kak, motivasi kayak arahan. Kakaknya bisa ambil jurusan ini ke depannya, misalnya pengennya kerja di mana atau di mana, tergantung mereka minatnya gimana kan. Biasanya kan dari sekolah sendiri ada bimbingan konseling dari guru BK-nya, kan udah dia tahu jurusan-jurusan apa yang mau diambil. Oke, jadi artinya di kita juga melayani fasilitas konsultasi gitu ya. Dimana terkadang calon mahasiswa baru masih bimbang kayak gitu. Saya pilih yang mana ya? Saya sukanya yang ini nih gitu kan. Nanti dari kita akan mengarahkan untuk mereka gitu ya, membantu sesuai dengan pilihan dan passionnya. Tapi kalau kelas-kelas di masing-masing fakultas itu ada kelas-kelas apa saja sih sebenarnya secara umum? Kalau kelasnya kita ada kelas pagi sama kelas sore. Kelas pagi dan sore. Iya, bedanya apa nih? Kelas pagi itu jadwal perkuliahannya pagi, jadi Senin sampai Kamis biasanya jamnya kuliahnya jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kalau kelas sore Sabtu Minggu jam 1 sampai jam 4 sore biasanya gitu. Oke, ada kelas pagi dan kelas sore. Biasanya kelas sore ini diperuntukkan untuk yang gimana sih Kak Tasya? Kelas bedanya ya, kalau kelas sore biasanya rata-rata itu teman-teman yang udah bekerja. Jadi kalau dia kerja pengen
kuliah, jadi pengen melanjutkan pendidikan, itu biasanya teman-teman yang udah kerja ngambilnya itu kelas sore. Oh gitu, jadi ini Karena kan terbuka weekend banget ada, ya ya. untuk mereka atau kawan-kawan yang saat ini sudah bekerja, Kerja, tapi juga ingin melanjutkan pendidikannya nih, bisa ambil kelas sore. Sore. Sabtu Minggu ya? Iya, Sabtu Minggu. Oke, wow, luar biasa. Nah, sebenarnya kalau untuk cara daftarnya nih, ada sebagian besar yang masih bingung. Daftarnya tuh Betul, harus ya. datang fisik di Unik atau kita bisa online Online. atau gimana sih, Kak Tasya? Jadi ada dua. Ada Jadi kita dua. melayani offline bisa, online juga bisa. Jadi kan kalau contohnya yang dari luar pulau tadi Kak, yang minat ke Unik, itu kan ada jarak jauh. Jadi kan bisa daftarnya via online. Jadi kan kita juga punya media sosial update terus. Di media sosial kan udah tertera link pendaftaran Unik. Di situ juga ada video tutorialnya. Jadi kan teman-teman yang mau daftar itu gampang. Nanti panduannya waktu ngisi link itu apa aja. Misalnya ada juga yang deket-deket sini yang pengen offline atau lulusan di Jawa atau di Kediri ini, aku pengen ngunjungin ke kampus, itu juga bisa Kak. Jadi nanti bisa langsung aja ke gedung A. Gedung A. Lantai 1 itu langsung nanti kalau langsung ke lantai 1 aja ada staff timnya pendaftarannya mahasiswa baru. Nanti sama kakak-kakaknya dibantu sampai tuntas ya. Sampai tuntas. Oke, jadi kalau misalnya mau offline datang di gedung A, Gedung A. tapi kalau mau online di link apa? Linknya www.pendaftaran Unik Kediri SID. Itu. Atau nanti biasanya pas di media sosial itu ada brosurnya, itu ada scan barcode Kak. Bisa langsung, kalau webnya kadang diketik manual, kadang error ya, bisa langsung di scan aja nggak apa-apa. Gitu. Semua fakultas ya, Ya, itu ya? semua fakultas. Bisa online, bisa offline. Ya. Tapi kalau misalnya untuk mereka yang ingin datang offline ya sekaligus juga ingin betul. kampus tour, itu harus di jam berapa sih Kak Tasya? Untuk jam operasional kampus itu kalau Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 3 sore. Kalau hari Sabtunya jam 8 sampai jam 1 siang. Oke ya, selalu ada ya. Cari aja nanti ada Kak Tasya di sana yang siap Selalu, membantu teman-teman. Oke, kira-kira nih di gedung A ini, di tempat untuk pendaftaran, teman-teman bisa dapetin informasi apa aja sih Kak Tasya? Jadi nanti teman-teman misalnya mau daftar bisa tata cara pendaftarannya gimana, atau mau tanya tentang beasiswa yang ada di Unik Kediri juga bisa. Jadi terus nanti misalnya jam perkuliahannya hari apa aja, atau rincian biayanya juga bisa nanti waktu mau daftar. Oke, semuanya bisa didapatkan secara detail gitu ya. Oke Kak Tasya, kalau bicara beasiswa, saya yakin banyak banget sih yang menunggu informasi beasiswa. Ada nggak sih beasiswa di Univ Kediri? Ada nggak? Ada Kak, ada dua jenis nanti. Dua jenis, apa tuh? Eksternal sama internal. Bedanya? Kalau eksternal nanti itu namanya ada beasiswa KIPK, beasiswa luar negeri, sama beasiswa teknik unggulan. Kalau yang di internal itu ada biaya ini beasiswa prestasi. Oke, kalau yang internal itu beasiswa prestasi. Iya, beasiswa prestasi. Yang mana Camaba harus menyiapkan apa nih biar dapat ini masuk yang di ini ya, kuota prestasi. Itu biasanya kita seleksinya dari nilai rapot sama sertifikat dia pernah lomba apa. Jadi nilai rapotnya itu semester 1 sampai semester 5 rata-ratanya harus 8 koma. Terus kalau sertifikatnya dia menang lomba atau lomba apa tuh tingkat provinsi kayak gitu. Oke, itu yang untuk internal. Tapi kalau yang beasiswa eksternal gimana tuh? KIPK dulu ya. Kalau KIPK itu pendaftarannya di webnya langsung ya, web Mendikbud KIPK. Jadi nanti kalau setelah dia daftar di sana, disinkronkan daftar lagi di webnya Unik. Jadi nanti kalau udah daftar di sana, dia itu udah ke sistem, nanti akan dibuatkan grup sendiri, grup KIPK. Jadi nanti informasi kayak tim seleksinya nanti akan informasikan di grup kayak survei atau wawancara. Biasanya gitu. Jadi ada jalur seleksi khusus gitu ya untuk mereka yang KIPK. Oke, selain KIPK ada apa lagi tadi? Beasiswa luar negeri biasanya. Gitu. Kayak pertukaran belajar nanti Kak. Biasanya ada itu nanti biasanya teman-temannya udah kuliah jadi harus rajin-rajin update aja, tanya ke pihak kemahasiswaan di beasiswa ini kapan pembukaannya Kak. Biasanya langsung dikasih informasi gitu. Oke, jadi banyak banget ya beasiswa di Universitas Kediri ya. Wow, ini bisa memudahkan teman-teman nih yang punya prestasi tapi ingin dapat potongan-potongan gitu ya. Pas banget tuh, banyak beasiswanya. Kalau bicara tentang jalur masuk, di sini tuh ada jalur apa saja sih yang perlu diketahui oleh mahasiswa baru? Ya, tadi ada jalur reguler sama jalur prestasi tadi Kak. Jalur regulernya itu dianya jadi daftar
daftar nanti ada tesnya online. Oke. Jadi setelah daftar nanti bayar dulu biaya pendaftaran, nanti langsung bisa tesnya online, jadi bisa diakses di rumah nggak apa-apa. Tuh nanti setelah tes tinggal nunggunya prosedurnya 1-3 hari. Setelah dia tes nanti tinggal cek di status pendaftarannya, kalau sudah diterima tinggal bisa langsung daftar ulang. Oh gitu. Segampang itu ya, sesimpel itu ya ternyata ya. Oke, kemudian kalau itu tadi jalur yang reguler, yang prestasi itu nanti dia di akun pendaftaran kan ada menu upload dokumen. Itu nanti pas ada dokumen yang ijazah atau raport, di raportnya itu kakaknya isinya jadi nilai semester 1 sampai semester 5. Jadi nanti sama panitia sini akan diseleksi. Jadi nanti kalau dianya termasuk kategori jalur prestasinya lolos, nanti dia bebas tes masuk. Jadi langsung bisa daftar ulang. Oke, jadi itu ada jalur reguler dan jalur prestasi ya. Oke. Sebenarnya kalau kita lihat secara global nih ya, kenapa sih calon mahasiswa baru tuh harus banget pilih Univ Kadiri nih Kak Tasya? Benefitnya apa? Saya sendiri kan alumni Unik ya, boleh sedikit ya. Alumni Unik itu angkatannya tahun 2018. Jadi waktu saya kuliah di sini, kalau kayak kita rajin-rajin ikut kayak program kemahasiswaan, kita bisa dapat ini nggak, kayak di seleksi kita bisa dapat kayak beasiswa, kayak beasiswa perbankan, itu kayak kita juga bisa. Terus kayak misalnya kita dapat ilmu dari sosialisasi kayak ikut BEM atau apa, kan kita jadi sosialisasinya lebih luas. Jadi kalau koneksi kita sama orang kan lebih banyak. Terus kayak kita ada pertukaran belajar luar negeri, kayak gitu bisa informasinya lebih detail, lebih banyak kayak gitu. Oke, jadi artinya banyak experience yang didapatkan ya ketika berkuliah di Universitas Kadiri, salah satunya bisa student exchange gitu ya. Apalagi kita juga punya ONIA yang mana fokusnya untuk MOU dengan luar negeri, mitra-mitra di Indonesia dan lain sebagainya. Oke, Kak Tasya, kalau jalur masuk nih di Universitas Kadiri itu ada apa saja jalurnya? Ada 3 Kak. Jadi ada 3, apa aja tuh? Prestasi, kemudian ada mitra unik, yang terakhir jalur reguler. Prestasi, jalur mitra unik, dan reguler. Bedanya apa nih? Prestasi dia bisa pakai nilai raport. Nilai raportnya semester 1 sampai semester 5. Rata-ratanya diseleksinya itu harus 8, jadi dia nanti bebas, kalau dia memenuhi syarat, dia nanti akan bebas tes masuk. Selain raport juga ditunjang dengan sertifikat kayak dia ikut lomba atau apa, itu tingkat provinsi. Jadi nanti kalau udah masuk semua, itu udah dia bebas tes masuk, jadi tanpa perlu tes. Gitu. Itu yang jalur prestasi. Kalau jalur reguler, daftar biasa. Mitra unik dulu nggak? Oh, mitra unik ya. Mitra uniknya jadi dia biasanya pendaftarannya dibantu sama alumni unik atau guru BK. Jadi nanti bisa langsung ke staf pendaftarannya. Nanti dia juga akan bebas tes masuk juga Kak. Karena kan udah dibantu sama ini jalur mitranya, sama alumni kita, alumni unik atau guru BK kayak gitu. Bisa dibilangnya jalur rekomendasi gitu ya. Oke. Dan satu lagi reguler. Reguler itu dianya ada namanya tes masuk. Jadi nanti prosedurnya dia daftar dulu, setelah daftar nanti bayar biaya pendaftaran, setelah itu nanti langsung melakukan tesnya nanti bisa di akunnya langsung diakses 24 jam bisa. Tesnya online soalnya. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan ya bagi calon mahasiswa baru apa saja? Misalnya nih, ternyata saya belum lulus nih Kak, SMA-nya belum selesai, ijazahnya belum keluar, gimana? Jadi teman-teman jangan bingung, belum misalnya ijazahnya dari sekolahnya belum keluar, itu bisa pakai SKL, surat keterangan lulus. Selain SKL bisa nyiapin KTP, KK, SKL tadi sendiri sama pas foto. Jadi nanti bisa misalnya mau daftarnya offline, bisa nyiapin itu, nanti langsung datang aja ke gedung A, nanti dibantu sama kakak-kakaknya yang di sana. Oke, kalau misalnya mau daftarnya online persyaratannya diapain? Di foto aja, bentuk di format PDF juga boleh, di scan gitu, jadi nanti di-upload di akun pendaftarannya. Soalnya udah ada menunya sendiri, menu dokumen upload persyaratan di situ. Oh gitu. Oke, itu ya persyaratan-persyaratan yang disiapkan. Sebenarnya masih ada nggak ya potongan harga kalau kita mau daftar? Oh gitu.
Ya, kita juga ada sistem potongan harga ya Kak. Ada? Itu berlakunya gini, jadi sistemnya ini kan tadi ada jalur-jalurnya ya, jalur reguler tadi sama mitra unik. Jadi nanti misalnya dia daftarnya jalur reguler, dia kelas ini berlakunya di kelas pagi ya Kak. Kelas pagi, Kelas oke. pagi, di kelas pagi. Jadi ada dapat potongan 20% di uang gedung semester 1. Ketentuannya jika kuotanya masih ada sama di seininya itu berlakunya 2 minggu setelah diterima harus sudah melakukan pelunasan. Jadi Gitu. langsung ini dapat potongannya 20% di uang gedung semester 1. Oh gitu, 20% di uang gedung semester 1. Itu ketika gelombang berapa? Ini gelombang 2. Gelombang 2, Iya, gelombang oke. 2. Kemudian potongan yang lain? Kayak yang mitra unik tadi ya. Jadinya berlakunya gini, dia rekomendasi tadi guru BK atau alumni unik. Jadi nanti prosedurnya dia bisa menunjukkan rekomendasi dari guru BK tersebut. Kalau dia benar-benar emang dibantu oleh guru BK tersebut, nanti bisa diklaim. Jika kuotanya masih ada, dia dapat potongannya yang 40%. 40%? Yang di uang gedung semester 1 aja ya. Oh, banyak banget. Ya. Luar biasa, banyak banget ya potongannya. 40%. Iya. Kemudian ada potongan apa lagi nih? Selain itu uang gedung aja sih Kak. Cuma kalau untuk yang lainnya itu biasanya kalau kita tuh ada 100 pendaftar pertama, yang pertama gelombang 1 itu bebas biaya pendaftaran. Oke, ini nih ya yang kemarin rame banget ya. 100 pendaftar pertama free biaya pendaftaran. Wow, luar biasa. Oke, menarik banget, beasiswa banyak, potongan juga banyak ya. Fasilitas dan program studi juga komplit sesuai dengan minatnya teman-teman di mana. Nah, sebenarnya nih Kak Tasya, apa sih yang membuat banyak orang bahkan juga calon mahasiswa baru memilih Universitas Kadiri? Universitas Kadiri ini udah terakreditasi baik sekali Kak di menurut BAN PT. Selain itu juga dia peringkat ke-1 anugerah kampus unggulan untuk implementasi sistem penjaminan mutu internal. Selain itu juga dia peringkat ke-1 tahun 2023 itu menurut Eduran. Jadinya unggulan yang di Unik tuh, jadi teman-teman kayak kalau kuliah di Unik bangga kampusku udah terakreditasi BAN PT, selain itu udah dapat anugerah gitu. Jadi artinya banyak prestasi yang ditorehkan ya dari Universitas Kadiri, termasuk juga punya kerjasama baik nasional maupun internasional ya. Apalagi nih Kak Tasya? Selain itu juga kan dia udah peringkat akreditasinya baik sekali yang menurut versi LLDikti di tahun 2023 Kak. Jadi kampus kita udah benar-benar termasuk kampus unggulan di Kediri Raya ini. Iya benar, kampus terbaik nih nomor 1 ya Kediri Raya. Makanya banyak banget yang berbondong-bondong kuliah di sini. Oke, di sini juga ada program RPL ya Kak Tasya. Apa sih RPL ini? Mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu ya. Boleh dijelasin? Program RPL tuh program rekognisi pembelajaran lampau Kak. Jadinya dia itu sistemnya konversi mata kuliah. Jadi semisalnya Kak Mei, saya sampai ini ya, Kak Mei sendiri pengen lanjut dari D3 mau ke S1, terus posisi kakaknya juga sudah bekerja. Jadinya secara RPL itu minimal pakai SK kerja minimal pengalaman 2 tahun. Jadi dia bisa dikonversikan nanti pengalaman kerjanya. Jadi mata kuliahnya nanti bisa lebih sedikit yang itu yang diambil. Jadi kayak lebih cepat dianya. Iya, cepet kelar gitu ya. Jadi kan nggak sia-sia kita kerjanya. Jadi kan bisa harus linear. Misalnya kakaknya kerjanya di atau perbankan atau apa itu udah 2 tahun, itu bisa dipakai. Nanti dia daftar ke sini RPL. Misalnya jurusannya manajemen, RPL manajemen gitu. Jadi nanti ada seleksinya kita konfirmasi sama pihak fakultasnya, dia nyerahin berkas-berkasnya yang penunjangnya yang sama kayak KTP, KK, jasa terakhir, sertifikat pelatihan juga boleh. Jadi itu bisa mempengaruhi konversi mata kuliahnya sama SK kerjanya itu. Jadi nanti dia dapetin hasil konversi mata kuliah, jadi berapa semester lagi yang perlu dia tempuh, dia tahu, misalnya tinggal 3 semester. Jadi dia bisa lanjut
pendaftaran, proses pendaftaran. Oke, gitu. itu untuk program RPL ya. Jadi teman-teman yang mau ambil program RPL sudah tahu nih apa yang disiapkan gitu ya. Dan Syaratnya gimana? minimal memang 2 tahun pengalaman kerja. Oke, Gitu. baik. Kak Tasya, terima kasih banyak Oke, hari ini siap. udah mampir di Unik TV. Kak Tasya, boleh dong satu closing statement terakhir buat teman-teman Camaba yang hari ini sudah prepare mau daftar biar gak ragu-ragu lagi untuk ke Univ Kadiri. Silahkan. Bagi teman-teman yang mau daftar ke Universitas Kadiri, bisa nyiapin nih persyaratan yang tadi dibilang di awal ya, ada KTP, KK, kalau ijazahnya belum keluar bisa pakai SKL sama pas foto. Kalau mau daftar offline bisa langsung ke gedung A ya, gedung A nanti ketemu saya sendiri, nanti saya proses pendaftarannya. Misal kalau online juga bisa langsung kunjungin aja media sosial kita, langsung ada link pendaftaran Unik. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, misalnya daftarnya waktu online ada masalah, bisa hubungin kontak person yang tertera nanti. Jadi kami 24 jam gitu Kak, selalu bisa konsultasi apa permasalahannya, jadi masih aman. Jadi teman-teman masih punya kesempatan, segera daftar, ini masih gelombang 2, tapi terakhir 23 Juli, jadi buat alarmnya, jadi teman-teman siapin berkas-berkasnya, nanti tinggal daftar. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Tasya ini sudah mampir ke Unik TV. Udah sharing buat calon mahasiswa baru biar segera ambil keputusan. Karena keputusanmu mempengaruhi masa depanmu ya. Baik, terima kasih. Saya Mei, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Thank you. Universitas Kadiri, we are Entrepreneur University.